Salah satu tanda kemujizatan Al-Quran sebagai wahyu yang suci adalah narasinya, yang mengunggah dan menginspirasi akal manusia yang mau berpikir soal alam di mana kita berada. Pernahkah kita terpikir bagaimana lingkungan di sekitar kita itu tercipta? Sebut saja masyarakat yang di pegunungan, di mana ia melihat kebun-kebun teh terhampar luas. Kemudian sebagian daerah lainnya yang sayur mayurnya tumbuh dengan subur dan menggembirakan siapapun yang melihatnya. Adakah semua itu terjadi dengan rekayasa manusia? Atau memang ada yang menyediakan sehingga manusia bisa membuat kebun-kebun itu? Mungkin kerap kali kita hanya berpikir gitu teman-teman, ini sebatas keindahan alam atau pegunungan misalnya, lengkap segala macam tanaman di kebun-kebunnya. Tapi pernahkah kita berpikir siapa yang menjadikan itu semua? Nah, Allah Subhanahu wa taala ini sudah menjelaskan gitu dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-18 yang artinya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa untuk melenyapkannya. Nah, mari perhatikan kata ukuran dan kami jadikan air itu menetap di bumi. Dari kedua kata itu memberikan penegasan gitu ya, bahwa alam ini tuh udah didesain untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dan akan kebutuhan tentang ketersediaan pangan. Dengan kata lain, ada ketergantungan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan dan ketepatan ukuran yang terus diberikan bagi alam kita, sehingga hujan senantiasa mendatangkan berkah bukan malapetaka. Kemudian hujan itu tidak akan otomatis menjadikan tanah subur kecuali Allah yang menjadikan tanah itu tetap berada di dalam bumi. Ketika Allah berkehendak lain, bisa saja hujan yang turun dibiarkan mengalir tanpa terserap lebih jauh. Sangat mungkin air hujan menyebabkan erosi sehingga menghanyutkan kandungan humus di dalam tanah, sehingga tingkat kesuburan tanah pun bisa menurun gitu teman-teman. Semua ini menunjukkan kepada kita gitu teman-teman, bahwa mekanisme alam pun bisa saja tidak membawa kebaikan jika tidak ada kehendak dari Allah yang menyertainya. Sekalipun dalam hal ini tetap ada mekanisme alam di mana manusia berperan yang sangat signifikan dalam menentukan kebaikan lingkungan. Dalam bahasa lain, manusia tidak bisa serampangan memperlakukan alam. Pada saat yang sama, manusia dilarang menganggap semua yang ada di alam adalah kebetulan terjadi begitu saja, tanpa ada yang mendesain dan menetapkan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Hal ini bisa teman-teman lebih mudah pahami jika merujuk dari penjelasan dari Ibnu Katsir, kata menafsirkan kata tersebut bahwa yang dimaksud menurut suatu ukuran adalah sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, yang hanya akan merusak bumi, dan pembangunan tidak juga terlalu sedikit, sehingga tidak cukup untuk mengairi tanaman dan buah-buahan, tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada kata juga, kemudian lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Berarti Allah menempatkan air itu tetap di bumi. Jika turun dari awan, kami jadikan apa yang di bumi tersebut menerimanya, meminum, dan memakannya, baik berupa biji-bijian maupun benih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Abasa ayat ke-23 sampai ayat ke-24. Kalla lamma yaqdima amarah fal yang zuril insanu ila ta'ami. Sekali-kali jangan begitu, dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran surah Abasa ayat ke-23 sampai 24.